Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, al-fadl wa rahmah wal khair min Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diliputi rahmat Allah dan keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang lainnya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanjangkan usianya dan baik amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasil khair, atau man khairun nas, siapakah manusia terbaik itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Semoga kita tergolong orang-orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, kita masih pada al-kabair, dosa-dosa besar yang keempat ya, meninggalkan sholat. Masih. Kita akan membahas tentang bagaimana nasihat untuk mengajarkan sholat kepada keluarga, anak ya, dan termasuk anak ya. Karena dosa-dosa ini terasa sudah sering kita lihat ya, dosa-dosa besar atau dosa besar terkait meninggalkan sholat ini fenomena yang sudah biasa, hampir rata di seluruh tempat, semua kalangan rakyat ataupun pejabat, orang miskin sampai orang kaya, semuanya mereka seolah-olah menganggap sepele bab ini, sampai remaja sampai orang tua ya. Kita bisa dapati setiap hari orang-orang yang betul-betul meninggalkan sholat, baik di kantor-kantor, di pasar-pasar, di kampus-kampus, terminal-terminal, ya, di stasiun, di jalan-jalan, di warung-warung. Mereka terang-terangan meninggalkan sholat ya, tanpa rasa malu. Bila ditegur, ditanya, ya, Anda Muslim, Bapak Muslim, apa Ibu seorang Islam? Dia menjawab iya. Tapi kenapa tidak sholat? Maka seolah-olah beralasan dengan berbagai macam alasan. Ya, padahal sholat adalah sebaik-baik amal ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dosa meninggalkan sholat ini padahal perkara besar ya, yang tidak boleh disepelekan, perkara agung ya, yang wajib bagi seorang untuk berusaha, kan kalau semampunya, untuk terus berusaha menjaganya sampai akhir hayat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang para ulama kita berbeda tentang orang yang meninggalkan sholat, hukumnya bagaimana ya. Tetapi seluruh ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat ketika karena mengingkari kewajibannya adalah kafir, mengingkari kewajiban. Kalau soal mengingkari kewajiban, meskipun orangnya mengerjakan, tentu tetap kafir ya. Meskipun sholat lima waktu tapi mengatakan sholat tidak wajib ya. Dia berargumen dengan banyak argumen, misalkan dengan logikanya ya, mengingkari akan kewajiban sholat
enggak masalah, enggak sholat dan seterusnya, maka ini kafir. Ulama sepakat. Namun perselisihannya terjadi ketika ya yang tidak dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya, atau yang tahawun, ya, yang bermalas-malasan. Penyebab perselisihan ini karena adalah sejumlah hadis yang meninggalkan atau yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat tanpa membedakan apakah meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya atau hanya karena malas untuk mengerjakannya. Berdasarkan hadis-hadis yang juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Di antaranya hadis pertama misalkan inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkasal. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua misalkan dari Buraidah, dia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Demikian juga hadis ketiga dari Thauban, Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah. Fa idza tarakaha faqad asyrak. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan iman adalah salat. Jarak ya, antara hamba dengan kekufuran dan iman adalah salat. Apabila dia meninggalkan salat berarti dia telah berbuat syirik. Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat di sini bahwa yang dimaksud kufur di sini adalah kufur kecil ya, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini kategorinya tentu dosa besar ya. Dosa besar ya. Nah, karena ini berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, penggabungan hadis-hadis yang lainnya, yaitu contohnya hadis dari Ubadah bin Samit. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, khamsu salawat katabahunna Allah 'alal ibad man atabihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallah ahdun an yadkhulahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallah ahdun in syaa'a adzabah wa in syaa'a ghafarallahu lah. Salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan atas hamba, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, ini bukan karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, ya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak maka dia akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya dan yang lainnya, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya ya. Taib ma'asyiral muslimin. Adapun hukuman ya. Terkait hukuman di sini para ulama ikhtilaf. Hukuman orang yang meninggalkan sholat. Ini tambahan yang kita tambahkan di sini. Di antaranya adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sekali lagi, hal seperti ini terjadi perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pendapat lagi juga tentang hukuman yang pantas bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mereka mengatakan hukumannya adalah didera dan dipenjara. Ada juga yang mengatakan dibunuh sebagai hukum had baginya. Ada juga yang mengatakan hukum had dan bukan murtad. Jadi dibunuh tapi bukan murtad. Ini semua ya ikhwan, ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka setiap muslim hendaknya takut pada Allah Subhanahu wa taala apabila keislamannya diperdebatkan oleh ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat intinya dia telah berbuat dosa besar, dosa paling besar. Lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh, daripada mengambil harta orang lain dan yang lainnya. Lebih besar dosanya dari dosa zina, mencuri, minuman keras. Ya. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah dunia dan akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, orang yang enggan mengerjakan salat fardu maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras atau berat. Berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga selain mereka ya. Ia wajib untuk disuruh bertaubat, diminta taubat ya. Jika taubatnya
Yani jika dia bertobat betul-betulan, taubat nasuha, maka dia terbebas dari hukuman. Dan jika dia tidak, maka dia dibunuh. Jadi ini pendapat ya tentang hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada beberapa pendapat. Pertama, kalau kita kumpulkan di sini kata Ustadz Yazid Jawas ya. Yang pertama, ia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang murtad. Dibunuh seperti dibunuhnya orang murtad. Ini pendapat dari Sa'id bin Jubair, sahabat, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Abu Amr Al-Auza'i, Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah ibn Mubarak, Ishaq bin Rahaweh atau Rahuyah, Abdul Malik bin Habib dari mazhab Maliki, dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya. Dan bahkan disebutkan dari Imam Syafi'i sendiri oleh Imam Tahawi dan diceritakan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm atau Ibnu Hazm dari Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lainnya, mereka juga mengatakan hukumnya dibunuh ya, dan dibunuhnya seperti orang murtad. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dibunuh karena had. Ya, dibunuh sebagai had, bukan karena kafir. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan riwayat dari yang dipilih dari Abdullah ibnu Battah atau Ibnu Battah yang dikenal ya. Tapi Syekh Albani memberikan penjelasan di sini, orang yang meninggalkan sholat karena malas maka sah keislamannya tetap ya, selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan di dalam hatinya ya, atau yang menunjukkan pada hal itu, dan ia meninggal di atas demikian sebelum ia disuruh bertaubat ya. Sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman sekarang. Adapun jika diberikan pilihan antara dibunuh atau bertobat dengan kembali menjaga sholat, lalu dia memilih dibunuh, maka ia harus dibunuh. Dan pada keadaan seperti ini dia mati dalam kondisi kafir ya. Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak boleh diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya. Ini hukuman, ini terkait dengan hukuman ya. Maka perintahkan keluarga kita untuk sholat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, yang ada malaikat-malaikat atau penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjaga atau mengerjakan apa yang diperintahkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadi alimu auladakum al-adab wal ilm. Ajarkan ilmu dan adab kepada mereka. Ini tentang makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, laksanakanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena hal yang seperti itu termasuk perkara yang penting. Ini salat itu perkara penting. Ada disebutkan pertama, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Bukan hanya perintah mengerjakan, tapi dirikan salat dengan rukun-rukunnya, syaratnya, syarat sahnya ya. Berusaha, makanya mempelajarinya penting di sini tentang bab salat. Diajarkan kepada mereka, dibiasakan terutama. Karena anak kecil itu butuh proses pembiasaan dari 7 tahun sampai 10 tahun. Ya. Alimu Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'a sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10 sinin. Perintahkan anakmu salat ketika usianya masih 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul
Ketika mereka alaiha ala tarkis shalah, meninggalkan salat. Wa hum abna'a asrisin, dan mereka usianya masih 10 tahun. Maka di sini ada waktu rentang pembelajaran, pembiasaan, ya. Karena anak tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya kecuali dibiasakan dengan hal-hal yang baik ataukah yang buruk. Tinggal pilih. Kebiasaan apa yang masuk kepada anak itu akan menjadi karakter dia, menjadi kebiasaan dia, menjadi adat. Ya. Karena sesuatu yang dibiasakan akan menjadi adat lahu. Adat bagi anak tersebut, ya. Maka seorang harus membiasakan yang baik. Di antara ya membiasakan sholat. Ya. Terus ingatkan dan ingatkan. Tidak boleh bosan. Allah juga mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluarga untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kalau takut, ya katanya nggak ngajarin, istilahnya nggak ngajarin ilmu yang lain, malah khawatirnya justru nggak bisa nyari rizki. Allah katakan, Allah jamin, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepadamu rizki. Nahnu narzuquka. Justru kamilah yang memberimu rizki. Kita kadang seolah-olah bab-bab lain lebih penting, bab duniawi, ilmu duniawi diajarkan agar anak bisa nantinya mandiri kerja dan seterusnya, bisa mencari penghasilan, yang mendapatkan penghasilannya. Tetapi sementara sholat lupa, ya, sampai nasihatnya kebalik, kerja tapi jangan sampai lupa sholat. Harusnya jaga sholatmu meskipun dalam pekerjaan. Perintah yang berbeda, ya. Allah mengingatkan kita selalu akhirat baru dunia. Bukan dunia dikedepankan baru akhirat. Lihatlah perintah Allah SWT. Wabtagi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi dikedepankan mengingatkan tentang akhirat, baru jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ini sebuah simulasi atau sebuah bahasa, ibaratnya kalau narasi yang harus dibangun adalah narasi justru mengedepankan agar anak selalu ingat akhirat, jangan ingat dunia. Jangan lupa sholat ya nak. Itu narasi yang dibangun seolah-olah adalah agar ingat duniawi, baru nanti jangan lupakan akhirat. Padahal Allah membangun narasi untuk kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita mengingat akhirat dan jangan lupakan dunia. Kan begitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kebahagiaan akhiratmu, untuk kebahagiaan akhiratmu. Baru walatan sana nasibaka minad dunia. Ini Allah mengingatkan begitu. Ya, kejar akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Begitu ya. Kejar akhiratmu dan jangan lupakan dunia. Jadi ini sebuah kalimat yang harus dibangun pada anak-anak kita, ya, sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi orang yang selalu rijalul akhirah, auladul akhirah, anak-anak akhirat. Ya. Anak-anak akhirat. Jadi anak-anak yang selalu rindu dan cinta untuk kembali ke akhirat, menjadikan akhirat mereka adalah orientasi akhirat, akhirat oriented, ya. Naam. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Karena orang yang dunia menjadi tujuannya, Allah jadikan urusannya berantakan, cerai-berai. Tapi barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah tujuannya, maka Allah jadikan dunia bahkan hina dina mendatanginya, ya. Wa atad dunya wa hiya raghimah, kata Rasulullah. Dunia akan datang kepadanya dalam kondisi tunduk, hina. Ngemis-ngemis untuk kita kelola, ngemis-ngemis untuk kita jadikan harta bagi kita. Dunia akan mendatangi kita. Berusaha bahkan mendatangi kita. Kita nolak, dia datang. Kita enggak mau, dia datang. Itu dunia. Semakin dikejar, dia lari. Dia akan pernah datang. Tapi semakin kita menjauh darinya, dia akan didekatkan sama Allah. Dia akan ditundukkan. Ya. Ini yang mungkin logika-logika seperti ini yang narasi yang harus dibangun. Diberikan pendidikan yang baik, ya, pemahaman yang baik pada anak-anak kita. Sebelum mereka jauh melangkah kepada kehidupan yang lebih besar, lebih rumit dan seterusnya. Nah, di sini Allah merintahkan wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu mengerjakan salat atau mendirikan salat. Wastabir 'alaiha. Ada gangguan, makanya wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam memerintahkannya. Ya. Bersabar dalam memerintahkannya. Agar ya, apa yang kita inginkan yang disampaikan sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan tentunya tersampaikan dengan baik. Ya.
Karena beban itu ada pada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai atas apa yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in wa rajulu ra'in 'ala ahli bait. Seorang itu pemimpin di rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu adalah menjadi pemimpin, jadi manajer bagi rumah suaminya. Ya. Suaminya direkturnya, istrinya manajer. Yang memanage, mengatur, mengelola, ya, itu istri. Tapi yang menjadi direksinya adalah suaminya. Nah, fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi jangan sampai muncul nanti generasi yang buruk, yang tidak tahu Islam, yang tidak tahu sunnah, yang tidak tahu sholat, dan yang berbahaya adalah meninggalkan sholat suatu biasa, tidak mengapa, nggak masalah, biasa-biasa aja, nggak ditangisi. Ya. Sementara kalau dia lewat suatu perkara dunia ditangisi, ya, ada diskon besar-besaran di akhir pekan, lalu dia kelewatan tidak mendapatkannya, dia tangisi, ya, dia ketakutan, dia sedih. Tetapi ketika akhirat dia sholat yang 5 waktu, bukan, kita tidak minta mereka untuk banyak-banyak sholat yang 5 waktu saja, ada yang terlewat seolah-olah biasa. Ini tanda lemahnya iman, ini tanda ada hati yang berpenyakit, ya. Karena hati berpenyakit cirinya adalah tidak lagi merasakan deritanya maksiat. Ketika berbuat maksiat seolah-olah biasa aja. Mali jurhin bimayitin ilam. Kalau sudah mati apalagi luka tidak lagi terasa sama sekali. Seorang penyair mengatakan mali jurhin bimayitin ilam, seperti orang yang atau bangkai, ya, sudah tidak lagi merasakan deritanya cambukan atau cabik-cabikan pedang. Jadi dicambuk pakai pecut atau cambuk ataupun dicincang-cincang, tidak lagi merasakan sakitnya, deritanya sakit tadi, tidak lagi. Kenapa? Karena sudah mati, ya, sudah tidak ada ruh. Nah, khawatir muncul generasi yang seperti ini yang menggampangkan sholat, meremehkan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahwat. Muncullah generasi yang buruk setelah generasi yang baik, yaitu yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat, wa taba'us syahwat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka niscaya mereka akan menemui kesesatan. Maka hadis-hadis berkaitan dengan perintah sholat ini, ya, hadis yang serupa dan semakna, ya, yang tadi kita katakan tadi, yaitu muru auladakum bisolah wa hum abna'a sab'i sinin. Bagaimana kalau pertanyaannya sudah terlanjur, ya, sudah 12 tahun atau 15 tahun belum pernah diajarkan sholat, belum pernah diajarkan sholat, atau ketakutan dengan DKM karena DKM-nya galak, melarang anak-anak kecil untuk masuk ke masjid. Ini kesalahannya adalah pengaturan sebenarnya, ya. Andaikan anak-anak ini tidak dikumpulkan dengan yang sebayanya, maka mereka tidak akan berisik. Jadi kalaupun baris di sholat, selang-seling, dewasa, anak kecil, lagi dewasa lagi, diapit, dia mau ngomong apa, dia takut dia. Ya, dia harus tahu mengikuti gerakan orang tua di situ. Ya, khusyuk, tumakninah, tertib, dia akan mengikuti. Tapi kalau orang tua baris sederet, anak kecil ada 3 atau enggak usah 2 saja, ini sudah bikin kacau. Senggol kanan, senggol kiri lagi. Ini sudah rukuknya sujud, rukuk kepret tuh alunya, pecinya jatuh, balas dendam yang satunya. Ini nggak kelar-kelar. Ya, ketika sujud tonjol di belakang. Ini muskilah, ya. Maka pengelolaan saja, artinya diatur saja. Bisa diselang-seling dengan yang dewasa. Adapun nasihat kami, ya, ketika anak itu belum 7 tahun, maka jangan dikasih di barisan, taruh di depan kita. Ditundukkan ketika kita ruku, disujudkan ketika sujud. Kenapa, Pak? Karena anak sebelum 7 tahun biasanya, khususnya 5 ke bawah, 6 mungkin masih bisa toleransi. 5 ke bawah, cenderung anak-anak yang seperti ini akan nggak betah lama berdiri di soft. Sudah masuk soft, lari lagi. Tawaf. Ini tawaf bukan Ka'bah, ini tawaf.
di rumah Allah yang sifatnya masih kecil, masjid, musola, ya, tawaf, orang-orang ditawafi. Ini muskilah masyarakat muslimin. Maka ajak dia di depan kita, mau lari tahan, tidak masalah, karena ada butuh. Ini gerakan yang bolehkan ya, menahan anak kalau mau lari atau mencegahnya kalau dia mau merusak dan seterusnya, tidak masalah. Ini gerakan yang dibolehkan karena hajah butuh. Ya. Orang mungkin karena nggak tahu sholat yang bagaimana, yang gerakan apa yang dibolehkan, dibiarkan saja. Mungkin malah mengganggu ya, dan seterusnya. Apalagi nangis tidak diangkat ya. Masih kecil anak angkat nangis tidak masalah. Digendong dalam sholat ya. Ruku tetap digendong, sujud diturunkan, ditaruh dekatnya, didekapkan habis sujud. Mungkin kalau kepalanya dijaga untuk menurunkannya, dijaga dengan tangan kita, setelah turun kita sujud, tidak masalah ya. Mafi muskilah. Jadi yang di bawah 7 tahun sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam shaf, karena perintah sholat itu 7 tahun. Jadi sebelum itu masih sekedar ya untuk, dan perintah di sini pun bukan wajib, mereka belum balik ya. Belum balik, belum berdosa ketika meninggalkannya. Ketika waktu balik tiba, baru segala yang telah Allah wajibkan sudah menjadi tanggungan dia. Dosa dia tanggung sendiri ya. Amal kebaikan juga dia raih sendiri, dia dapatkan sendiri. Nah, Masyaallah ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini setiap kepala rumah tangga, setiap pemimpin rumah tangga hendaknya cemburu untuk punya ghirah, semangat ya, memberikan dorongan kepada keluarganya di dalam memotivasi anak-anak mereka untuk sholat, menjaga sholat mereka ya, agar anak-anak mereka tidak dewasa kelak nantinya menjadi orang-orang yang tidak mengenal sholat sama sekali, tidak mengenal Allah Jalla wa Ala ya. Apalagi di pandemi ini sebagian mungkin masih ada yang memilih sholat di rumah ya, karena di masjid sebagian ada yang nggak protokol, dia masih takut. Ada masjid yang pakai protokol jauh, akhirnya memilih sholat di rumahnya. Kalau di rumah jelas nggak pakai protokol bisa karena anggota keluarga sendiri ya, dekat-dekatan. Dan ini sangat melatih mereka untuk sholat ya. Contoh yang nyata langsung ditegur, kita pun menegurnya enak. Kenapa? Karena anak sendiri, tidak ada orang lain pula. Jika ketika salah tidak tumak ninah, tidak rukunnya tidak sempurna, diulang lagi. Hadis musyi sholati, ingat dengan hadis seorang yang buruk sholatnya, yang datang kepada Rasulullah sholat lalu membeli salam kepada Rasulullah, dijawab salamnya Rasulullah, lalu dia atau dikatakan kepadanya irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat ya. Lalu dia sholat lagi, dia selesaikan sholatnya, dia salam kepada Rasulullah, dijawab salamnya sama Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, pulang yakni kembali kepada tempatmu sholat, lalu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali, sampai dia mengatakan walladzi ba'asa bil haqq la uhsinu ghairahu, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya, sesungguhnya aku nggak bisa melakukan tidak bisa lebih baik dari ini, tidak tahu cara yang benar, maksudnya yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul mengatakan apabila engkau hendak salat maka fakabbir, maka lalu bacalah Al-Fatihah, lalu iqra ma tayassara laka minal Qur'an. Apabila selesai maka ruku'. Apabila sudah lurus rukuknya benar ya, baru i'tidal. I'tidalnya sudah tumakninah dengan benar, baru turun ke sujud dan seterusnya. Nabi mengatakan, menerangkan waf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan kerjakan seperti itu seterusnya dalam semua salatmu. Jadi adanya tumakninah yang hilang. Maka tumakninah perkara penting ya. Termasuk rukun, para ulama memasukkannya dalam bab rukun salat ya. Kategori rukun salat. Maka anak kita diajarkan sejak kecil, kalau dia memang sholatnya seperti burung mematuk atau yang lain yang terlalu cepat, dipanggil, katakan kepada mereka, ulangi sholat, kamu belum sholat ya. Kalau dia marah, Rasulullah SAW pernah memperlakukan begitu pada sahabatnya.
Ya, dan sahabatnya tidak marah. Irji' fasholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, ulangi salatmu, kamu belum salat. Ya. Kenapa dikatakan belum salat? Karena salat itu rangkaian yang tidak boleh salah ibaratnya ya. Rukun-rukunnya harus sempurna. Kalau enggak maka dikatakan tidak. Dan tumakninah ini rukun. Ketika tidak adanya rukun, gagal disebut sebuah ibadah itu. Ya. Kalau lupa dari kewajiban, sujud sahwi. Kalau lupa tidak membaca sunnah, maka tidak mengapa. Tidak perlu sujud sahwi. Atau kalau mau sujud sahwi tidak mengapa. Tetapi kalau lupa dari rukun, meskipun lupa, tetap sholatnya tidak sah. Ya, misalkan seorang sholat nih, tidak tasyahud akhir. Dia habis bangun dari sujud, langsung dia lupa, tidak membaca tasyahud akhir atau tasyahud awal, tasyahud akhir, tiba-tiba langsung salam. Bangun dari sujud langsung salam. Maka sholatnya tidak sah karena hilang satu darinya rukun. Ya. Atau orang sholat tapi tidak baca Fatihah. Ya. Orang sholat tapi tidak baca Fatihah, maka tidak sah. Kenapa? Kan Al-Fatihah rukun. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, ini tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah meskipun imam membaca dalam sholat jahriyah, makmum tetap membacanya meskipun mengikuti di belakang imam. Imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dia bilang alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahman. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk dalam hadis ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Atau sebagian pendapat mengatakan bacaan imam bacaan bagi makmum, karena makmum menyimaknya. Idza quri'a alal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat atau nantinya kalian mendapatkan rahmat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi pendapat yang paling aman menurut saya tetap membaca, ya. Lebih menenangkan hati karena dengan membaca berarti kita benar-benar menegakkan rukunnya. Ya, menegakkan rukun salat itu membaca Al-Fatihah. Tayyib. Tambahan lagi ya, salat berjamaah bagi laki-laki. Salat berjamaah bagi laki-laki. Ini kita biar rampung bab salat ya. Maksudnya khusus dosa meninggalkan salat ini biar sehingga tahu. Bagi laki-laki wajib hukumnya untuk berjamaah. Maka yang berjamaah itu adalah akil balik laki-laki. Akil balik laki-laki ya. Yang berakal balik tentu muslim, karena muslim menjadi syarat mutlak ya untuk mengerjakan amal-amal Islam. Ya. Allah memerintahkan warka'u ma'arrakin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini maksudnya ruku bersama orang-orang yang berjamaah ruku. Salatlah bersama orang-orang yang salat. Nabi juga mengatakan man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Ya. Barang siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya, maksudnya tidak mendatanginya, maka tidak ada baginya salat ya secara sempurna, maksudnya kecuali karena uzur. Dia tidak mendapatkan pahala salat secara sempurna kecuali orang yang uzur ya. Dan uzur itu seperti rasa takut, termasuk uzur yang dikatakan oleh para ulama uzur yang sah ya. Jadi kalau takut kena corona boleh ya. Karena takut dengan musuh, takut binatang buas. Binatang buas jelas. Corona tidak jelas, tetapi suatu yang wakil realita nyata ada. Maka boleh seorang takut seperti itu. Ya. Karena hujan yang sangat deras sehingga lumpur-lumpur pada naik ya, atau sebab-sebab yang lainnya, atau ini uzur yang lainnya ya. Cuaca yang sangat dingin ya, atau hujan lebat, sakit ya, ini bepergian, ini uzur orang bisa meninggalkan tidak berjamaah. Tapi selagi bisa berjamaah maka tentu lebih utama. Seperti dalam bab puasa ini, bab puasa ya. Orang yang safar
baginya uzur untuk rukhsah maksudnya, bukan uzur. Rukhsah untuk tidak puasa. Rukhsah itu boleh dipilih atau tidak boleh dipilih kan? Dua pilihan saja. Rukhsah itu boleh diambil atau tidak diambil kan gitu. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dalam bulan Ramadan ini khususnya karena puasa Ramadan maksudnya, itu suatu yang tidak ada di bulan yang lainnya. Maka ketika seorang safar sebisa mungkin dia puasa, tetap puasa. Kenapa? Karena keutamaan Ramadannya tidak ada di bulan yang lain. Paham ya? Dia rukhsah memang dapat rukhsah untuk tidak puasa, boleh diganti di bulan lain. Tapi gantinya itu kan bulan lain bukan bulan Ramadan. Paham di sini? Dia tidak mendapatkan keutamaan Ramadan karena keutamaan Ramadan sangat besar. Ya, puasa di bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Ya, nah. Jadi para ulama mengarahkan kepada kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala agar tetap mengambil azimah, artinya tidak tidak mengambil rukhsah dalam safar sekalipun. Kenapa? Bab puasa ini. Kenapa? Karena keutamaan Ramadan tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Ya. Anda bisa puasa di hari-hari lainnya, tapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Nah, maka bahkan para dokter sekalipun, ketika seorang hamil dan dia masih mau punya kemampuan, jadi kalau khawatir ada kepada anak yang dijanin, tapi dia masih punya kemampuan dan sanggup untuk puasa, maka puasa. Dan survei membuktikan orang yang puasa dalam kondisi hamil tidak bermasalah janinnya dan bahkan sehat-sehat saja. Ya, biasanya kalau para ahli medis pun tetap menyarankan tetap mana yang tidak memberatkan. Tapi selagi mampu kenapa tidak? Ya. Dan itu tidak bermasalah, Sudah dibuktikan banyak orang. Ya. Nah, tapi kembali tentang perintah berjamaah. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada seorang yang buta. Ingat ya, dia buta padahal. Dia bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid. Apakah saya boleh mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak datang ke masjid? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, tidak masalah." Lalu baru berjalan beberapa langkah dipanggil kembali. Dia pun berbalik arah menuju Rasulullah SAW. Rasulullah menanyakan kepadanya, hal tasma'u nida, apa kau mendengar azan? Qala na'am. Dia menjawab na'am. Qala fa'ajib. Maka jawablah. Hadis-hadis yang seperti ini makanya para ulama mengatakan soal berjamaah bagi laki-laki ini seolah-olah tidak ada udzur sama sekali ya. Tidak ada masalah, halangan sama sekali istilahnya. Sampai pun seorang yang buta, apa yang menjadikan dia halangan baginya untuk datang ke masjid? Ya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada muskilah. Makanya hadis-hadis yang lain seperti walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi khatbin liyahtaba summa amura bis shalah fayu'adzana laha summa amura rajulan fayaumun nas summa ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadi law ya'lamu ahadum annahu yajidu araqan saminan au mirmataini hasanataini la syahidal isya. Rasulullah pernah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mengutusku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatubin liyuhtaba, sungguh aku pernah berniat untuk menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku suruh seorang muadzin untuk salat, yakni mengumandangkan azan agar salat. Kemudian kusuruh seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang manusia. Setelah itu kudatangi rumah-rumah yang tidak menghadiri salat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau dua kaki hewan berkuku ya, yang baik, niscaya ia akan mendatangi salat Isya ya. Ini di antara juga keutamaan salat Isya untuk hadir dalam berjamaah. Hadis tadi terang sekali ya, memberikan ancaman atau ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang tidak berjamaah. Kita ngambil dari faedah bukunya beliau ini.
Kayak membedah buku aja ya. Tumakninah itu penting dan wajib ya. Karena ini termasuk rukun salat. Tumakninah dan khusyuk. Ya. Ada beberapa kiat agar bisa khusyuk dalam salat, seperti sebelum salat mengingat kematian. Ya. Bahwa ini mungkin salat terakhir kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib sampai bergetar ketika berwudu. Kenapa? Ketika ditanya kepadanya, ya, karena mengingat kematian. Takut kalau setelah sholat nanti tidak lagi hidup. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Udhkurul maut fi sholatika." Ingatlah kematian pada sholatmu. Fa inna rajula idza dzakaratil maut fi sholatihi la hariyun an yuhsina sholatahu. Karena seorang kalau ingat mati ketika sholat, maka akan mudah baginya untuk mempercantik sholatnya. Maksudnya dalam kondisi sebaik-baik sholat. Wasalli sholata rajulin la yadunnu annahu yusalli sholata ghairaha. Salatlah seperti orang yang tidak akan salat lagi selainnya. Ya, ingat kematian. Ini agar bisa meraih kekhusyuan. Atau salatnya orang yang seolah-olah mau berpisah dari dunia, tidak akan kembali lagi. Nabi mengatakan sholli sholata muwaddi' ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang hendak berpisah, seakan-akan kau melihat Allah meskipun kau tidak melihatnya. Ya. Maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu, ya. Taib. Hadis ini juga menguatkan hadis yang pertama tadi, ya, yaitu mengingat kematian atau seolah-olah kita tidak akan bisa sholat lagi. Benar-benar khusyuk jadinya, ya. Tapi kalau Allahu Akbar, padahal dia mengatakan Allahu Akbar, tapi ingat apa lauknya, lalu bagaimana nanti habis ini mau apa, bisnis apa yang akan kita kerjakan. Ini berarti yang lain belum kecil, yang lain masih besar di hatinya. Padahal dia sudah mengatakan Allah Maha Besar. Kalau dia sudah mengatakan Allahu Akbar, harusnya yang lain remeh baginya, hina, rendah. Ya. Kemudian usahakan memahami dan merenungi bacaan-bacaan sholat. Ini agar khusyuk. Ya, menurut Ustaz Yesi Jawas, hafizallah taala. Demikian pula, ya, jadi tahu bacaan tasbih maknanya apa, renungannya bagaimana, ya, takbir ataupun surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang dibaca setelah Al-Fatihah, bacaan ruku, sujud, tasyahud dan seterusnya. Nah, kemudian meninggalkan dosa dan maksiat, ya, karena dosa itu menghalangi dan merintangi seorang dari khusyuk. Kotornya hati menjadikan seorang sulit khusyuk dalam sholatnya. Karena hati yang bersih baru kemudian akan menjadikan hati ini mudah untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah. Tapi hati yang diisi dengan, ya, kemaksiatan dan kemaksiatan akan menjadikan keras, ya, sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau hati yang banyak tertawa, la tuksiru duha, kata Nabi. La tuksiru dohik fa innal kasrata dohik tumitul qalba. Janganlah banyak tertawa, karena sungguh banyak tertawa itu mematikan hati. Kemudian meraih khusyuk yang lainnya adalah tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya. Ini beliau termasuk memilih pekerjaan yang sesuai, yang halal. Kata beliau juga termasuk tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Karena kalau sibuk dengan urusan dunia mengurangi perhatian kita terhadap akhirat tentunya. Bagaimana seorang akan bisa mengingat kematian, mengingat akhiratnya kalau sibuk dengan dunia, ya. Ulama kita, dunia itu hanya untuk sekedarnya. Si Albani itu tukang jam. Bukan jam dalam sehari, paling 3 jam. Sisanya untuk beliau membaca kitab, meneliti hadis, ya. Artinya kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan hanya 3 jam sudah untuk bisa makan 1 hari, 2 hari sudah cukup. Ya, besok lagi kita kerjakan. Itu tawakalnya para ulama.
Sehingga mereka tidak menggantungkan diri mereka pada dunia atau hamba dunia, ya. Mereka untuk mencari akhirat mereka. Sebanyak mungkin mencari akhirat mereka. Tapi kalau sudah kontrak kerja karyawan, ya susah, Pak. Kita harus mengikuti aturan. Ya, bahkan sholat sunnah saja kita tidak boleh kalau dilarang memang. Ya, karena pekerjaan itu amanah dan amanah itu punya wajib ditunaikan. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Ya, seorang muslim harus juga menjaga kewajibannya. Ya, jangan sampai mengerjakan sunnah tetapi melalaikan kewajiban. Waktu bekerja itu sudah ada kontraknya, sekian jam itu sudah dinilai berapa rupiah. Ya. Sekian bulan sekian rupiah, ya. Maka sudah ada hitungannya semua, maka tidak boleh seorang istilahnya menyia-nyiakan amanatnya. Hati-hati, makanya kalau Anda memilih pekerjaan yang seperti ini modelnya, maka memang harus hati-hati menjaga amanah. Maka yang merdeka memang pedagang, petani, ya, apa yang tadi berdagang sesuai waktu yang diinginkan. Sudah cukup, sudah tutup. Kasihan tetangga yang belum laku, kan gitu. Masya Allah kalau ada orang seperti itu, ya, dia buka nggak lama-lama, nggak panjang-panjang waktunya, ya. Kasih giliran untuk yang lainnya biar laku, ya, biar jangan dia terus. Masya Allah, berbagi, ya. Nggak mungkin targetnya belum kecapean, ya. Di antara meraih khusyuk di sini adalah membaca Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Karena hal seperti ini bisa melembutkan hati. Nah, membaca Al-Quran bisa melembutkan hati, mudah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika seorang itu membaca tafsirnya, sehingga bisa tadabbur. Afalam yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci mati, tergembok sehingga sulit untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu ahli kitab, di kalangan ahli kitab yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila membaca ayat-ayat Allah kharru sujada wa bugiya, mereka tersungkur sujud dan menangis. Mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujada wa bugiya, tersungkur sujud lagi menangis terseduh-seduh. Ya. Orang-orang beriman karakternya memang begitu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Ya. Memang terkadang perlu ada momen di mana Anda harus mendengar daripada membaca sendiri. Rasulullah sendiri begitu. Ketika mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya al-Qur'an." Ya Abu Abdurrahman, atau kunyahnya apa ya? Bacakan kepadaku Al-Qur'an. Aqra wa alaika unzil, kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepadamu Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Iqra, kata Rasulullah SAW. Fa inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku lebih suka mendengarkan dari selainku. Kan seperti ini kadang menambah iman. Kita bisa lebih tadabbur. Karena orang baca kadang fokus di apa? Tajwid, tartil, takut salah baca, ya tidak. Orang kalau baca sendiri kan begitu ya, apalagi yang masih kayak kita lah kelasnya, nggak usah jauh-jauh ngomongnya. Kan pasti fokusnya adalah tartilnya, khawatir salah, tajwidnya, khawatir salah, antara idgham, ikhfa-nya, khawatir kelupa-lupaan, kemudian makharijnya, khawatir tidak tepat. Akhirnya fokusnya kita bacaan, kualitas bacaan tadi, belum pada kualitas tadabbur, ya tidak. Ketika mendengar sudah beda. Kita fokusnya mana? Mendengar, tadabbur. Tidak lagi fokus ke dia baca. Karena apalagi yang kita minta baca adalah orang yang bagus bacaannya, orang yang indah bacaannya, orang yang sudah tahu hukum-hukum bacaannya. Masya Allah, bacakan padaku Al-Quran. Ini sunnah. Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu. Iqra' alayya Al-Quran. Bacakan padaku Al-Quran. Ya. Karena yang seperti ini kadang lebih melembutkan hati daripada bacaan kita sendiri. Menggetarkan jiwa, ya, yang lebih membuat bulu kudu berdiri ibaratnya. Nah, kemudian di antara hal yang bisa membuat khusyuk bersegera dalam mengerjakan sholat. Maksudnya bersegera di sini mendatangi masjidnya.
Contoh, ketika orang yang terlambat tentu dia akan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, ya, sehingga bagaimana bisa tadabbur, bagaimana dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Baru saja dia meninggalkan pekerjaannya, baru saja dia lari dari tempat kantornya, dia masih mikir kantor, dia masih. Tapi kalau orang yang mengerjakannya di awal waktu, kemudian waktunya dia tidak terburu-buru, sebelum adzan sudah datang, sudah zikir dulu, sholat sunnah dulu, ya, baca Quran dulu, atau pas adzan persis dia datang, kan beda dengan orang yang qomat datang, atau 1 rakaat datang, 2 rakaat baru datang, kan beda kualitasnya pasti, ya tidak. Maka diusahakan kalau ingin khusyuk adalah datang di awal waktu atau sebelum waktunya, ya. Sehingga kita bisa banyak bercengkrama dengan baca Al-Quran, ya, kalamullah, ataupun dengan sholat-sholat sunnah, dengan zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah siap betul hati untuk mengingat akhirat, sudah siap betul hati untuk mentadaburi apa yang akan kita baca, atau apa yang dibaca oleh imam. Idza uqiyamat shalah fala ta'tuha tas'aun. Makanya sampai pun dalam kondisi sudah iqamah, sunnahnya itu tetap tenang, tidak boleh lari. Ya jalan sebagaimana Anda jalan biasanya, tidak boleh lebih mempercepat jalan. Kecuali Anda biasa jalannya cepat. Meskipun iqamat, sunnahnya itu tidak boleh Anda menyegerakan jalannya. Kecuali bagi orang yang biasa menyegerakan jalannya. Kalau orang yang jalannya biasa santai saja. Kenapa? Ini akan menjadikan Anda akhirnya terburu-buru. Maka Nabi mengatakan, jika sholat sudah diiqamatkan, didirikan, maka janganlah mendatangi dengan berlari. Wa atuha tamshun, datangilah dan berjalan. Alaikumus sakinah. Kalian wajib untuk tetap tenang, ya. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati ya salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, yang terlewat darinya maka lengkapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh terburu-buru. Ya. Kecuali sudah masuk ruangan masjid, kebuka gitu ya. Lalu imam ruku, ya kita langsung ruku meskipun dalam kondisi depan masjid masih berjalan rukunya. Sahabat pernah melakukan seperti itu. Rukunya masih di pintu sampai ke barisan sambil berjalan ruku. Maka Nabi mengatakan la tu'id. Memang ada 2 tafsiran tentu apa yang dikatakan Nabi. La tu'id, jangan diulang. Apakah jangan diulang perbuatannya? Apakah jangan diulang sholatnya? Tapi alam yang lebih kuat adalah sholatnya sudah sah, nggak perlu diulang gitu maksudnya. Nggak perlu diulang. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, barang siapa mendapati ruku faqad wajada raq'ah. Man wajada ruku faqad wajada raq'ah, kata Nabi. Barang siapa yang mendapati imam ruku berarti mendapati rakaat, 1 rakaat maksudnya. Bedakan ya. Imam dalam kondisi setelah surat Al-Fatihah. Lagi baca surat pilihan. Misalkan dia baca akhir surat Al-Baqarah. Anda masuk ke barisan sholat, tentu takbiratul ihram sempurna. Kemudian apa yang dilakukan? Istiftah tidak perlu karena sunnah. Segerakan langsung Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah rukun? Beda dengan 2 hal yang berbeda tadi ya. Masuk imam dalam kondisi ruku, masuk dengan imam dalam kondisi baca surat pilihan atau Al-Fatihah sudah mau lewat. Baik. Apa yang dilakukan? Saat ini tidak baca Al-Fatihah, tapi kenapa sah sholatnya bahkan 1 rakaat? Naam, ini perbedaannya. Karena Nabi mengatakan man wajada ruku wa qad wajada rakaat. Barang siapa mendapati ruku berarti mendapatkan 1 rakaat. Lah, lalu kenapa yang tadi kelewatan Al-Fatihah dia tidak dapatkan rakaat? Iya, karena dia masih punya kesempatan membaca Al-Fatihah tapi tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia tidak membacanya, sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dia harus membaca Al-Fatihah meskipun dia ketinggalan. Membaca Al-Fatihah langsung baru mengikuti imam. Sampai kelar Al-Fatihahnya baru mengikuti imam. Paham di sini Pak, Bu ya bedanya? Jadi jangan bingung-bingung dalam salat. Ya. Ini khilaf, enggak. Ini yang lebih aman karena ada hadisnya jelas. Wa man wajada ruku wa qad wajada raq'ah. Naam. Baik, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa
kiat khusyuk ya. Tentu terakhir yang paling penting adalah sholatlah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah SAW. Bukan muni usolli ya. Muni itu berbunyi, usolli lalu usolli. Orang Jawa meleset-melesetan. Shollu kama raaitumuni usolli. Muni usolli. Ya ini baca usolli, bukan. Arti raaitumuni itu adalah engkau melihatku. Usolli ya ini melihat aku salat. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Berhajilah sebagaimana kalian melihat aku haji. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah manasik hajiku bagi kalian. Ya. Jadi salat atau sebagaimana haji harus berhaji sebagaimana hajinya Rasulullah, tata caranya demikianlah salat. Tata cara salatnya harus seperti tata salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar rukuk sujud tanpa ada tumaknina, tapi dengan cara dan tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Harus ada tumaknina, harus lurus ketika rukuk, sujud juga lurus, ya artinya rata ya, dan seterusnya. Dan tidak seperti gaya anjing dalam sujud ya begini, yang lagi malas ngantuk taraweh gini. Ini gaya anjing, tidak boleh. Karena sholat itu tidak meniru gaya hewan manapun. Ya. Kecuali turun sujud. Seperti turunnya unta, kata Nabi SAW. Tidak. Tidak seperti turunnya unta, atau seperti turunnya unta, kata Rasulullah SAW. Nah, hadis yang diikhtilafkan, yang Rasulullah katanya kebalik menyebutkannya, kata Ibnu Qayyim. Ya, maka ada ikhtilaf di situ, apakah tangan dulu atau kaki dulu. Nah, yang mengatakan tangan dulu, karena begini, yang mengatakan kaki dulu, wallah kulli hal, yang penting ya tetap sholat, tidak muskilah ya. Perbedaan seperti itu perbedaan yang tidak perlu dipertajam. Sedekap tidak sedekap, atau maksudnya setelah ruku sedekap atau enggak sedekap, yang penting tenang. Kalau mau diturunin ya tenang, ya mau disedekapkan juga tenang. Buat apa diturunin tapi goyang-goyang? Kan ada orang yang diturunin tapi goyang-goyang. Atau juga disedekapkan tapi geser-geser gini-gini. Sami mawon. Yang penting itu adalah tenangnya tadi. Tenang ya. Tapi kalau saya sukanya memilih yang sedekap lagi. Karena lebih enak. Lafadznya satu hadis, kembali seperti semula. Lafadznya itu faraja'a mislu makan au kama qala. Maka kembali seperti semula. Nah, dalam menafsiri seperti semula itu maksudnya kembalinya semula itu seperti ini, atau semulanya adalah sedekap. Maka ulama itu ikhtilaf, berbeda pendapat. Maka Anda kalau kok beda, ya itulah ulama memahami hadis itu persepsinya berbeda, makanya terjadi ikhtilaf. Ya, ada yang memahaminya katanya kembali ke tangan sedekap lagi, ada yang memahaminya kembali semula adalah tangan itu lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang penting itu sholat. yang nggak penting itu yang nggak sholat itu. Itu yang berbahaya itu yang nggak sholat. Karena suka ada orang yang mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan orang yang sholatnya mungkin aneh menurut mereka, sementara dia tidak risih dengan saudara-saudaranya yang tidak sholat. Nah, ini kan aneh. Orang yang sholatnya katanya benar-benar mengikuti sunnah malah dikucil-kucilkan. Ini aneh sholatnya, aliran mana dan sebagainya. Sementara orang yang nggak sholat dibiarkan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah diajak ke masjid, nggak pernah disentuh. Ya, nggak pernah dikasih hadiah buku sholat, nggak pernah diapa-apakan, terus aman-aman saja. Apakah Anda akan aman ditanya nanti dari kiamat? Kan tidak. Ya, nah, justru ketika kalau ingin tahu bertanyalah, ya, kenapa Anda sholatnya begini? Dia kalau bisa menjawab, berarti dia punya argumen, punya alasan, punya dalil, kenapa dia sholatnya seperti ini. Itu hikmah namanya. Jadi sisi baiknya kita, yaitu semangat dalam menuntut ilmu itu harus ditonjolkan. Kenapa antum melakukannya seperti ini? Jadi dengan adab bertanya, sehingga orang akan memberikan ilmu dengan baik. Tapi kalau tanyanya sudah kasar, ya orang nggak akan menjawab dengan baik akhirnya. Kamu kok sholatnya begitu? Aliran apa? Ya nggak bakal dapat ilmu. Padahal seseorang melakukan seperti itu pasti ada dalilnya.
Ya, dia punya alasan, dia punya hujah. Ya. Seperti yang saya terangkan tadi, sedekap tidak sedekap, itu semua alasannya ada tadi ya. Alasannya dari hadis satu itu tadi. Seperti juga menggerakkan jari, juga satu hadis tadi. Hadisnya itu Nabi lalu Nabi kemudian menggerakkan jari. Ada yang mengatakan menggerakkan di sini maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Nah, ini mazhab Syafi'iyah rata-rata begitu. Ada yang mengatakan maksudnya menggerakkan jari itu begini. Ya, menggerakkan. Dari awal dia sudah tahiyat, maksudnya sudah tangannya menunjuk, lalu kemudian digerak-gerakkan. Bergerak bukan naik turun tapi begini. Kalau ini namanya naik turun. Fokus kita pun goyang kalau seperti ini. Karena fokus mata kita ketika sudah dalam kondisi tasyahud adalah ke jari, telunjuk. Fokusnya ke sini. Ya, bukan ke imam lagi, ke sini. Nah, tayyib. Itu ya beberapa serba-serbi dalam masalah sholat yang mungkin sering kita lihat ada banyak perbedaan, tetapi yang terpenting adalah jika ada landasan dalil yang melandasinya maka tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipanjang lebarkan karena Rasulullah SAW mungkin memang pernah sholat dalam kondisi seperti itu, mungkin sholatnya seperti ini ya. Nah, kayak menjamak antara turun dulu atau kaki dulu atau tangan dulu. Allah alam, mungkin ketika Rasulullah masih muda, masih kuat, kaki dulu. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai sepuh, ya mungkin tangan dulu. Atau dalam kondisi sakit yang sangat parah sehingga menjadikan Rasulullah tidak kuat, dengan tangan dulu. Itu yang kemudian menjadikan perbedaan dan seterusnya. Ya, bagi orang muda kaki dulu enteng sekali, iya enggak? Yang sudah tua, apalagi boyoknya sudah letter L, badannya itu udah bentuknya letter L, bongkok. Nah, dia sulit kalau untuk kaki dulu, ya enggak? Bisa jatuh dia ngelundung. Dia harus tangan dulu. Maka harus hikmah dalam menyikapi. Apalagi ini bukan perbedaan yang istilahnya sah gak sah, tidak masuk seperti itu. Nggak masuk ranah sah gak sah, bukan. Ya, tetap sah sholatnya. Tapi kalau seorang jelas-jelas gak sholat, nah itu harusnya dipermasalahkan. Saya ulangi ya, banyak orang kadang gak mempermasalahkan yang gak sholat ini gak dipermasalahkan. Yang nongkrong-nongkrong itu gak dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang baru ngaji semangat, malah dipermasalahkan. Itu ikut aliran apa, ini apa. Ya ini boleh kecurigaan seperti ini ketika memang aliran-aliran yang sempang lalu menyimpang sesat betul-betul jauh dari petunjuk para ulama ya, mungkin bisa kita cegah lebih dini ya, deteksi dini ibaratnya, dia ikut terorisme ini, ikut aliran ini mungkin. Tetapi kalau dia hanya mengamalkan sunnah ya, tidak bertentangan dengan sunnah, maka bijaklah di dalam menyikapi khilaf. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Demikian ma'asyiral muslimin terkait dengan dosa meninggalkan sholat yang wajib untuk kita berusaha menjauhkannya ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Bahkan seorang muslim ada senantiasa menjaga sholatnya, senantiasa menjaga sholatnya ya, dimanapun dan kapanpun, karena sholat itu mudah dikerjakan. Kalau tidak mampu maka bisa dengan alternatifnya. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk maka dengan berbaring, tidak mampu berbaring maka dengan isyarat, entah isyarat tangan, entah isyarat mata, sesuai kemampuannya. Kalau tidak mampu, ya disolati. Mudah ya? Mati. Rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Tayyib. Demikian ada yang tanyakan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Kerabat nggak sholat, kerabat dekat lah ya. Kita tahu yang hukumnya akan kita sengaja tahu misalkan besar besar. Nah, kita nggak ngingetin, kita wajib berkata dosa masih sih. Kita nggak ngingetin, karena kita kena dosa masih.
Ya, intinya seorang itu harus tawassi bil haq wa tawassi bis sabr. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu kan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling ringan, mengingatkan sholat itu. Artinya konsekuensinya nggak nyampe sampai kita disakiti juga, nggak mungkin. Kalau mencegah, yang biasanya yang jadikan ada konsekuensi itu mencegah mungkar. Kalau merintahkan yang ma'ruf itu jarang ada konsekuensinya. Ayo sholat gitu. Biasanya nggak masalah, cuma ayo sholat daripada nongkrong. Nah, ayo nonton terus di TV, ayo sholat dulu, cuma 5 menit misalnya. Jadi motivasinya harus ada. Kita hanya mengatakan cuma 5 menit. Gitu. Mungkin dia belum termotivasi, tapi dengan kata 5 menitnya itu akhirnya udah kalah juga dia. Oh yang cuma 5 menit, iklan dari 10 menit dia tungguin. Ya kan? Maka cuma 5 menit mungkin dia akhirnya mau. Jadi perintah atau istilahnya al-amru bil ma'ruf dalam bab sholat ini peratu yang ringan sekali. Maka jangan sampai orang yang di bawah tanggungan kita tidak memerintahkan, dosa kita. Kalau di bawah tanggungan kita, kalau kerabat, jika kerabatnya itu mungkin anak kecilnya atau mungkin tanggungan kita masih. Tapi kalau yang sudah balik dan seterusnya, maksudnya sudah lebih dewasa dan seterusnya, mungkin bukan tanggungan kita. Tapi ala kulli hal, orang-orang yang menjadi tanggungan kita dalam arti syariat, maka kalau kita tidak memerintahkan, kita berdosa. Ya, maka kita berdosa. Taib. Terkadang harus dengan tarhib, motivasi. Terkadang dengan ancaman, ya, neraka loh. Gitu. Apalagi dia tahu dosa, neraka loh, dan seterusnya. Ya. Adapun kalau mencegah mungkar, nah ini baru ada konsekuensinya. Memang mungkin perlu dilihat kita pada kapasitasnya atau tidak. Ya. Mencegah seorang agar tidak melakukan minum-minuman keras, ya itu ada risikonya biasanya. Ya. Tapi kalau mengajak yang baik ini jarang ada risiko. Bahkan berapa banyak preman yang mau sholat, ya. Jamaah kompor itu. Tabligh. Berapa banyak orang yang mau diajak mereka sholat. Jadi kita aja nggak mau nyentuh, coba kita mau nyentuh. Jangan kemudian, oh itu kan kelompok itu. Kita juga kenapa tidak? Coba diajak orang-orang seperti itu untuk sholat. Nanti sembari diperbaiki akidahnya, disembari diajari ilmu yang benar, ilmu syar'i. Ya, bukan hanya kitab-kitab fadhil amal, bukan, tapi ilmu syar'inya diikutkan taklim, kajian sunnah, ya. Bisa jadi lebih baik keislamannya daripada orang-orang yang sudah lama Islam tapi tidak mengenal Islam. Ya, sudah lama Islam tapi biasa meninggalkan Islam. Taib. Allah alam shawab. Ada lagi ibu? Oh ya, betul. Saya seringnya sholat subuh itu setengah jam setelah adzan karena menjaga supaya berjamaah sama putri saya. Sebaiknya saya sholat subuh. Bukan karena keyakinan waktu subuhnya kurang tepat, bukan? Bukan, karena kamar mandi terbatas. Oh iya. Ya, jadi saya seringnya setengah jam dari waktu sholat subuh. Sebaiknya sholat sendiri saja tepat waktu atau berjamaah sama putri saya ya? Nah, terkait subuh, kalau soal waktu, apalagi ada khilaf, ya, artinya yang sekarang ini sudah mulai dengan metode ru'yat, ya, maksudnya melihat langsung, itu ada kesalahan dari yang waktu abadi. Seperti Muhammadiyah menambah 8 menit. Ya, organisasi Muhammadiyah memberikan tambahan 8 menit koreksi. Bahkan sebelum Muhammadiyah melakukan itu, kita sebenarnya sudah dari kalangan ustadz-ustadz kita, Ustadz Badrul Salam atau Ustadz Agus Hasan Basori, hafizahullah ta'ala jami'an, itu juga pernah mengoreksi dalam tulisan-tulisan di majalah, bahkan sekitar 20-25 menit. Apa artinya? Terlalu cepatnya gitu loh. Kalau Anda ibu memahaminya ini lebih enak lagi, Bu. Jadi mengundurkannya itu karena sebenarnya nggak serak dengan waktu yang ada ini, nggak pas. Nah itu lebih pas lagi, berarti tambah pas gitu, setengah jam gitu ya. Karena sekitar 20-25 menit. Ya. Tapi kalau alasannya itu padahal waktunya tepat misalkan, maka dikhawatirkan sudah mundur dari waktunya. Karena subuh itu waktunya sangat pendek ya.
waktunya sangat pendek. Khawatirnya justru keluar dari waktu. Ini kita megang pendapat Ibu maksudnya dari asumsi yang waktu subuhnya udah tepat. Andaikan waktu subuhnya udah tepat, lalu kemudian mundur setengah jam itu jauh loh ya. Andaikan waktu subuhnya udah tepat dan mundurnya setengah jam, khawatirnya keluar dari waktu. Khawatirnya ya. Tayyib. Yang pernah sholat di Masjidil Haram, berapa jarak waktu antara imam dan imam dan azan? Iqamah dan azan? Ya kan, nggak nyampe 30 menit kan? Artinya itu pun pulang Bu, itu sudah terang benderang. Di Masjidil Haram itu sholat atau di Masjid Nabawi, keluar itu sudah terang benderang. Ya, benar Pak ya? Karena sebenarnya terang benderangnya bukan karena jarak kita antara imam itu lama, tapi bacaan imamnya lama sekali. Sehingga sholatnya itu lama, begitu keluar, bahkan mungkin kita baru zikir sedikit aja sambil jalan keluar, zikirnya sambil jalan, itu sudah terang benderang, ya, panas, teriknya sudah mulai panas. Nah, jadi mungkin bisa disiasati caranya bangunnya sebelum subuh Bu. Taib kan bisa diatur tadi dengan sebelum subuh. Oh iya. Ya, ini kita berlepas dari pendapat yang tadi ya, tambah setengah jam atau setidaknya. Andaikan sudah tepat waktunya, maka sebenarnya tetap diusahakan, diupayakan agar di awal waktu ya, atau kalaupun mundur tidak terlalu, karena subuh itu waktunya sangat sebentar sekali. Wallah, insyaallah khair, tidak masalah. Tapi tetap menjaga berjamaah sama putri saya, atau lebih baik saya sholat sendiri tapi tepat waktu pas setelah azan itu. nah, kalau pakai asumsi bahwa sholat subuhnya sudah tepat dengan waktu menurut yang ada itu sudah tepat, maka afdolnya tetap tepat waktu, ya. Karena setengah jam itu waktu yang lama. Setengah jam itu waktu yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pakai asumsi yang sekarang ini bahwa subuh sekarang ini ada ikhtilaf bahwa teman-teman dari Muhammadiyah mengatakan 8 menit tambahannya, bahkan dari Salafi mengatakan 20 sampai 25 menit, maka ibu berarti tidak masalah. Aman Bu. Karena setengah jamnya itu masih baru 5 menit dari adzan berarti. Atau 10 menit dari adzan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saya kira cukup. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.